Di kota Baghdad, hidup seorang pria bernama Abu Nawas yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kecerdasannya yang luar biasa. Namun, Abu Nawas juga dikenal sebagai orang yang suka membuat orang tertawa dengan kelicikannya. Suatu hari, kabar tentang seorang raja baru yang sangat pemarah dan tak bisa didekati menyebar ke seluruh kota. Raja ini dikenal dengan julukan Raja Tersenyum, bukan karena dia suka tersenyum, melainkan karena setiap kali dia tersenyum, rakyatnya tahu bahwa mereka sedang dalam bahaya. Dikarenakan penasaran dan ingin menguji kemampuannya, Abu Nawas memutuskan untuk menemui Raja Tersenyum. Dia berpakaian seperti seorang pedagang kaya dan membawa barang-barang yang tampak mahal. Ketika dia diizinkan masuk istana, dia menyadari betapa menawannya raja itu. Raja Tersenyum duduk di kursi singgasana dengan ekspresi wajah yang serius dan menakutkan. "Selamat pagi, Yang Mulia," sapa Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Saya datang dari negeri jauh untuk menawarkan hadiah istimewa bagi raja." Raja Tersenyum melirik Abu Nawas dengan curiga. "Hadiah apa yang kau bawa, pedagang?" Abu Nawas membuka kain penutup dan menunjukkan sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh kilauan cahaya. "Ini adalah hadiah yang sangat langka dan berharga. Hanya orang yang bijak dan penuh kearifan yang bisa menghargainya." Penasaran, Raja Tersenyum meminta Abu Nawas untuk membuka kotak itu. Abu Nawas melakukannya dengan penuh dramatis. Dan di dalam kotak itu terdapat sebuah telur ayam yang tampak sangat biasa. Raja Tersenyum mengerutkan kening. "Apa ini? Kenapa aku harus merasa senang dengan telur ayam ini?" Abu Nawas tersenyum. "Ini bukan telur ayam biasa, Yang Mulia. Telur ini berasal dari ayam yang sangat istimewa. Katanya, jika telur ini dibiarkan selama 1 malam di bawah cahaya bulan purnama, ia akan mengungkapkan rahasia besar." Raja Tersenyum, yang sangat ingin mengetahui rahasia besar tersebut, memerintahkan agar telur itu diletakkan di halaman istana. Dia mengundang Abu Nawas untuk tinggal di istana hingga malam tiba. Abu Nawas menyetujui dengan senang hati. Saat malam tiba, Abu Nawas mulai merencanakan sebuah trik. Dia memerintahkan pelayannya untuk membawa beberapa lilin dan menaruhnya di sekitar telur. Dia juga memerintahkan beberapa pelayan untuk berpura-pura mengawasi telur tersebut dan melaporkan setiap pergerakan yang terjadi. Ketika Raja Tersenyum tertidur, Abu Nawas menyelinap ke halaman dan mengganti telur dengan telur ayam biasa yang telah diisi dengan cat. Dia lalu mengarahkan beberapa pelayan untuk berpura-pura melihat telur itu mulai berbicara dan memberitahu mereka tentang rahasia-rahasia kerajaan yang sangat penting. Para pelayan yang kebingungan melaporkan kepada Raja Tersenyum bahwa telur itu telah mengungkapkan bahwa musuh besar mereka sudah mendekat dan bahwa mereka harus bersiap untuk pertempuran. Raja Tersenyum yang sangat khawatir segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk siap siaga, dan seluruh istana sibuk mempersiapkan pertahanan. Abu Nawas yang menyaksikan keributan itu hanya tersenyum puas. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan bahwa seluruh cerita tentang telur itu hanyalah kebohongan belaka dan bahwa tidak ada ancaman yang sebenarnya. Raja Tersenyum merasa sangat malu dan marah pada dirinya sendiri karena telah terjebak dalam tipuan Abu Nawas. Namun, ketika dia menyadari betapa cerdiknya Abu Nawas, dia tidak bisa menahan tawa. Raja akhirnya memberi Abu Nawas hadiah sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya dan mengundangnya untuk sering datang ke istana. Sejak hari itu, Raja Tersenyum belajar untuk tidak terlalu mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tampak terlalu baik untuk menjadi kenyataan dan mulai lebih berhati-hati dalam segala hal. Abu Nawas terus melakukan petualangan jenakanya yang lucu dan mempesona, menjadi legenda di seluruh kota Baghdad. Dan begitulah, Abu Nawas mengajarkan kepada semua orang bahwa kadang-kadang, kebijaksanaan dan kecerdikan bisa mengatasi segala sesuatu,
bahkan raja yang paling menakutkan sekalipun. Di sebuah kerajaan yang luas dan makmur, hidup seorang raja yang terkenal sangat pelit dan kasar. Suatu hari, raja mengumumkan bahwa siapapun yang bisa membuatnya tertawa akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Banyak orang mencoba, tetapi tidak ada yang berhasil, hingga Abu Nawas mendengar tentang tantangan itu. Abu Nawas, dengan kecerdikannya yang terkenal, memutuskan untuk menghadapi tantangan ini. Ia menyiapkan sebuah rencana cerdas dan penuh petualangan. Abu Nawas tahu bahwa untuk membuat raja tertawa, ia harus menghadirkan sesuatu yang unik dan tak terduga. Ia mulai dengan mengumpulkan beberapa barang aneh dari berbagai penjuru negeri. Seekor burung yang bisa berbicara, sebuah lampu yang tidak pernah padam, dan sebuah buku yang jika dibaca, isinya berubah sesuai dengan pembacanya. Abu Nawas juga menyewa sebuah kelompok penari yang sangat terampil dan mengatur semuanya dengan rapi. Pada hari yang ditentukan, Abu Nawas diundang ke istana. Dengan penuh percaya diri, ia memasuki ruang audiensi raja. "Yang mulia," kata Abu Nawas, "saya akan menunjukkan sesuatu yang akan membuat Anda tertawa seperti belum pernah Anda lakukan sebelumnya." Pertama, ia mempersembahkan burung yang bisa berbicara. Burung itu memulai dengan bercerita tentang kisah-kisah konyol dan kebiasaan-kebiasaan aneh dari para pelayan istana, membuat raja sedikit tersenyum. Namun, itu tidak cukup untuk membuat raja tertawa. Kemudian, Abu Nawas menyalakan lampu ajaib yang tidak pernah padam dan memulai pertunjukan penari yang sangat menghibur. Penari-penari tersebut melompat, berputar, dan melakukan gerakan akrobatik yang mengesankan. Meskipun pertunjukan tersebut memukau, raja tetap tidak tertawa. Akhirnya, Abu Nawas membuka buku yang bisa berubah isi. Buku itu secara ajaib mulai menulis puisi lucu dan cerita yang penuh dengan lelucon tentang kehidupan sehari-hari, menargetkan kebiasaan-kebiasaan aneh dan kejadian konyol yang mungkin dialami oleh raja dan para pengawalnya. Raja mulai tertawa kecil, kemudian tawa itu semakin keras dan tak bisa dihentikan. Abu Nawas berhasil memenuhi janjinya, dan raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. Ketika raja akhirnya berhenti tertawa, ia memberikan hadiah yang dijanjikan kepada Abu Nawas, sebuah harta yang melimpah. Namun, Abu Nawas menggunakan kecerdikannya untuk membuat situasi tersebut semakin lucu. Ia meminta hadiah dalam bentuk sebuah kebijaksanaan daripada uang atau barang berharga. Raja, penasaran dengan permintaannya, mengabulkannya dan memberikan Abu Nawas kebebasan untuk memberi nasihat atau mengajukan permintaan apapun. Dengan kebijaksanaan tersebut, Abu Nawas mengajarkan raja tentang arti kebahagiaan dan kemurahan hati. Dia mengatakan kepada raja bahwa harta yang paling berharga adalah senyum dan tawa yang bisa dibagikan kepada orang lain. Sejak saat itu, raja berubah menjadi sosok yang lebih baik, murah hati, dan sering tertawa. Dan Abu Nawas, dengan kecerdikannya, tidak hanya mendapatkan hadiah yang dijanjikan tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam di hati raja dan rakyatnya. Di sebuah kota yang ramai, hidup seorang pria bijak dan cerdik bernama Abu Nawas. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang tidak hanya pintar dalam berkelakar, tetapi juga memiliki pengetahuan yang luas. Suatu hari, Abu Nawas mendapat undangan dari seorang penguasa lokal untuk datang ke istananya. Sang penguasa, yang dikenal sangat menyukai teka-teki dan tantangan, ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Saat Abu Nawas tiba di istana, penguasa menyambutnya dengan hangat dan berkata, "Aku telah mendengar tentang kebijaksanaan dan kepandaianmu, Abu Nawas. Hari ini, aku ingin memberimu tantangan ilmiah. Jika kau bisa memecahkannya, aku akan memberimu hadiah yang berharga." Abu Nawas dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Penguasa lalu memberi Abu Nawas sebuah kotak yang sangat berat
dan menyuruhnya untuk membuka kotak itu tanpa menggunakannya kekuatan fisik. Abu Nawas memeriksa kotak itu dan tidak menemukan kunci atau cara jelas untuk membukanya. Ia memikirkan berbagai kemungkinan, mencoba menariknya, mengetuknya, bahkan mencoba mencari alat lain. Namun, semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Akhirnya, Abu Nawas mendapatkan ide. Ia meminta selembar kertas dan pena, lalu mulai menulis sebuah teks panjang. Setelah selesai menulis, Abu Nawas melipat kertas itu menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam kotak. Lalu, ia meminta penguasa untuk menutup kotak tersebut dan memberinya beberapa saat untuk menyelesaikan tantangannya. Setelah kotak ditutup, Abu Nawas mulai menjelaskan kepada penguasa tentang prinsip-prinsip fisika yang berkaitan dengan berat dan tekanan. Ia menjelaskan tentang bagaimana berat dapat mengubah bentuk bahan, dan bagaimana pemikiran yang tepat dapat membuat sesuatu yang tampaknya tidak mungkin menjadi mungkin. Sekarang, kata Abu Nawas, saya ingin Anda mencoba membuka kotak tersebut dengan metode yang berbeda. Biasanya, dengan pengetahuan dan pemikiran yang benar, kita dapat menemukan cara yang tidak biasa untuk memecahkan masalah. Penguasa, penasaran dengan penjelasan Abu Nawas, mulai berpikir dan mencoba membuka kotak dengan hati-hati dan penuh perhatian. Setelah beberapa waktu, ia menemukan bahwa kotak itu tidak terkunci sama sekali. Itu hanya masalah cara membuka yang tepat. Penguasa akhirnya membuka kotak dengan mudah, mengungkapkan isinya yang berupa sejumlah perhiasan dan harta. Abu Nawas lalu berkata, "Lihatlah, penguasa, dalam ilmu pengetahuan, terkadang solusi tidak terletak pada kekuatan atau usaha fisik, tetapi pada cara berpikir yang benar. Sama halnya seperti kotak ini yang tampaknya berat dan sulit dibuka, tetapi dengan pendekatan yang tepat, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan mudah." Penguasa terkesan dan kagum dengan penjelasan serta kecerdikan Abu Nawas. Ia memberi Abu Nawas hadiah yang berharga seperti yang dijanjikan, dan juga mengundangnya untuk terus berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan di istananya. Di sebuah kota di Timur Tengah, hiduplah seorang lelaki cerdik bernama Abu Nawas. Ia dikenal luas karena kecerdikannya dan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak biasa. Suatu hari, Abu Nawas mendengar desas-desus tentang seekor kelinci ajaib yang katanya dapat memecahkan masalah apapun dan memberi jawaban atas pertanyaan yang paling rumit sekalipun. Tertarik oleh berita ini, Abu Nawas memutuskan untuk mencari kelinci tersebut dan mengujinya. Setelah melakukan perjalanan panjang melintasi gurun dan pegunungan, Abu Nawas akhirnya tiba di sebuah desa kecil di mana kelinci ajaib tersebut dikatakan tinggal. Ia menemukan sebuah rumah kecil di tepi desa, dan dengan penuh harapan, Abu Nawas mengetuk pintu. Seorang lelaki tua membukakan pintu dan menyambutnya. "Selamat datang, Tuan Abu Nawas. Apa yang bisa saya bantu?" tanya lelaki tua tersebut. "Katanya ada kelinci ajaib di sini yang bisa menjawab semua pertanyaan." "Saya ingin mengujinya," jawab Abu Nawas. Lelaki tua itu tersenyum dan mengundang Abu Nawas masuk. Di dalam rumah, ada sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan berbagai peralatan ilmiah dan buku-buku tua. Di tengah ruangan, terdapat sebuah kandang dengan seekor kelinci berwarna putih yang tampaknya sedang tidur nyenyak. "Ini dia, kelinci ajaib," kata lelaki tua tersebut sambil menunjuk kelinci tersebut. "Namun, sebelum Anda mengujinya, ada beberapa aturan yang perlu diikuti." Abu Nawas mengangguk, penuh rasa ingin tahu. "Apa aturan-aturan tersebut?" "Pertama, Anda harus memberikan pertanyaan yang memerlukan pengetahuan ilmiah atau logika untuk menjawabnya. Kedua, Anda hanya boleh mengajukan satu pertanyaan. Ketiga, Anda harus memperhatikan jawabannya dengan cermat dan melakukan apa yang disarankan oleh kelinci," jelas lelaki tua itu.
Abu Nawas setuju dengan aturan-aturan tersebut dan mendekati kandang. Dengan penuh perhatian, ia memikirkan pertanyaan yang bisa menguji kebijaksanaan kelinci. Akhirnya, ia memutuskan untuk bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang luas. Saya ingin tahu, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengukur waktu dengan akurat di masa lalu ketika jam mekanis belum ada? Tanya Abu Nawas. Kelinci itu terbangun dari tidurnya, membuka matanya yang bersinar dengan kebijaksanaan, dan mulai berbicara dengan suara lembut. Ada banyak cara untuk mengukur waktu, tetapi salah satu metode yang paling tua adalah menggunakan matahari. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan jam matahari, yang memanfaatkan posisi matahari untuk menunjukkan waktu. Abu Nawas tercengang. Bagaimana cara kerja jam matahari? Kelinci melanjutkan, jam matahari terdiri dari dua bagian utama, gnomon dan dial. Gnomon adalah sebuah tongkat atau jarum yang tegak lurus terhadap dial. Saat matahari bergerak di langit, bayangan yang dihasilkan oleh gnomon akan bergerak pada dial, menunjukkan waktu sesuai dengan posisi matahari. Abu Nawas sangat terkesan dengan penjelasan tersebut dan memutuskan untuk mengajukan pertanyaan kedua. Apalagi yang bisa dijelaskan tentang cara-cara mengukur waktu yang digunakan oleh orang-orang di masa lalu? Kelinci menjelaskan dengan detail berbagai metode pengukuran waktu lainnya, seperti jam pasir dan jam air. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, dan ia merasa bahwa wawasan baru yang didapatnya sangat berharga. Setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar dari kelinci, Abu Nawas menyadari bahwa pengetahuan ilmiah yang dimiliki kelinci sangat berharga. Ia juga menyadari bahwa kelinci ajaib bukan hanya sekadar makhluk yang memberikan jawaban, tetapi juga simbol dari kekayaan pengetahuan yang bisa diperoleh melalui pembelajaran dan eksplorasi. Dengan rasa puas, Abu Nawas mengucapkan terima kasih kepada kelinci dan lelaki tua tersebut. Ia pulang dengan membawa banyak ilmu pengetahuan yang baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang cara kerja dunia. Dan begitulah, Abu Nawas kembali ke kota asalnya dengan cerita tentang kelinci ajaib dan bagaimana pengetahuan dapat memecahkan berbagai masalah. Cerita ini menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai seorang cerdik pandai, tetapi juga sebagai pelopor dalam pencarian ilmu pengetahuan.